Salam sehat Oma Opa Sobat Geriatri. Bertemu dengan saya Yulia Karsono dalam Senior Podcast. Narasumber yang akan hadir di tengah kita ini, beliau adalah seorang ahli ortopedi senior dan masih aktif melakukan olahraga beban. Salam sehat Oma Opa Sobat Geriatri. Hari ini tamu kita yang sangat luar biasa, ya, yang bersedia untuk berbagi cerita. Dr. Henry Suhendra, SPOTK, spesialis ortopedi dan konsultan support bukan sport injury, bukan support. Sport injury. Siloam Hospital Mampak. Ya. Dan ketua Fight Orthopedic Group, kemudian juga beliau founder and managing director of Vitamin D Society Indonesia atau VDSI. Kemudian pendiri dan ketua komunitas Indonesia lawan osteosarcopenia atau KILO. Iya, luar biasa. Dr. Henry dikenal nih sebagai sosok lansia aktif, ya, yang di tengah-tengah kesibukannya di berbagai organisasi masih juga melakukan suatu fight atau rajin weight training, baik pull up, push up, bahkan squats dengan menggunakan beban 30 kilo. Ya. Terlenteng 30 kilo. Jadi bagaimana dokter? Lebih lagi? Selalu naik. Selalu naik, ya luar biasa. Boleh diceritakan sejak kapan dokter memulai olahraga itu dan sekaligus apa sih yang memotivasi? Sejak kapan? Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau dibilang sejak kapan, kalau soal olahraga saya dari sekolah itu saya aktif. Saya di tim apa ya? Tim sekolah saya waktu SMP, SMA, saya tim sepak bola, tim basket, tim bola voli. Pokoknya semua permainan, olahraga permainan saya ikut. Jadi memang saya beda dengan dokter-dokter lain karena mungkin ada faktor, karena jelas ada faktor gen. Rumah sakit ini punya dokter spesialis 72 orang, yang berlatih cuma 2 orang. Yang berlatih cuma 2, saya yang hampir 70 tahun dan ada yang lebih muda 40-an. Dokter yang lain tidak latihan, padahal tinggal ngelangkah. Kenapa bisa begitu? Karena untuk latihan itu perlu gen memang. Kita mengerti, kalau tidak ada gen, lebih baik kita tidur atau kerja yang lain. Dan saya bersyukur, karena kenapa saya bisa mulai itu, asal mulanya saya mesti kasih tahu. Almarhum atau mendiang bapak ibu saya itu adalah atlet nasional, ada merah putih di dadanya. Itu. Ya, jadi saya dapat warisan dari mereka. Jadi saya terbiasa dari muda latihan lah, bermacam-macam olahraga permainan, olahraga bela diri. Jadi saya juga pernah taekwondo, karate, ya, itu meningkatkan percaya diri kita, ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, semakin kita masuk ke lansia, kita ada kriteria dari American Heart Association, jadi Persatuan Spesialis Jantung Amerika yang mengatakan, regardless of your age, umur berapapun, Anda harus melakukan olahraga apa? Kardio atau aerobik. Itu pun masih dibagi aerobik lambat dan aerobik cepat. Dan yang sering dilupakan adalah latihan beban. Ya, biarpun umur berapapun Anda diharuskan sebaiknya latihan beban 2-3 kali minimum seminggu. Jadi karena banyak ini masyarakat kita mendengar, terutama dari dokter-dokter yang lebih senior, barangkali ada sih dokter yang lebih senior dari saya, ya, masih ngomong gini, kalau sudah tua tahu diri lah, olahraga jangan pagi saja. Itu jawaban saya. Nah. Jadi kesehari-hariannya dokter memang berolahraganya juga seperti itu. Saya akan quote Arnold Schwarzenegger deh. Arnold Schwarzenegger itu lebih tua dari saya, 76 tahun. Dia bilang gini, waktu ditanya, Arnold, kenapa sudah umur 76, kenapa masih latihan terus? Dia bilang, waktu saya muda, saya makan pagi dan saya latihan. Sampai sekarang saya sudah lebih tua, saya tetap makan pagi
Logikanya saya tetap latihan dong. Nah, itu jawaban yang saya pakai juga. Karena orang yang tidak latihan dengan beranjak usia, pasti tambah hari tambah banyak penyakitnya. Sudah. Ya, sudah jelas. Dokter juga kan sering sekali ya membagikan rutinitas atau kebiasaan latihan-latihan, begitu kan? Latihan-latihan beban ke sosial media. Nah, apakah ini juga yang menjadi misi dari Kilo? Dan dokter juga agak lansia itu peduli gitu atau aware gitu ya dengan sarkoponia ya. Jadi memang begitu, karena begini, angka kesakitan itu BPJS kita jebol-jebol deh, saya tahu, karena yang sakit itu bukannya berkurang, makin hari makin banyak, karena life expectancy, jadi umur harapan hidup itu kan bertambah dengan majunya negara. Kita juga ikut, jadi rata-rata umur masyarakat kita itu kan naik, tapi kesehatannya tidak naik. Jadi akhirnya apa? Banyak orang tua yang penuh dengan penyakit metabolik. Apa aja sih? Penyakit metabolik itu darah tinggi, kolesterol, gula, sampai kanker. Ya, jadi sebenarnya percuma itu usia bertambah, tapi kualitas tidak bertambah. Itu justru membebani negara. Jadi biaya pengobatan luar biasa. Padahal kalau kita mau berlatih, semua penyakit-penyakit itu sekarang digolongkan menjadi lifestyle related diseases. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup. Intinya, kalau Anda sedentary, tidak ngapa-ngapain, ya pasti sakit. Macam-macam sakit datang. Makanya dibilang, kita ada pedoman, movement is medicine, muscle is medicine. Jadi pergerakan, gerak itu adalah obat. Jadi otot itu obat. Lu malas, sakit. Ya langganan di rumah sakit gitu. Sehingga dokter sendiri juga merasakan manfaat yang paling dirasakan setelah melakukan itu. Ya. Saya pernah gemuk juga waktu saya barusan lulus dokter, saat itu berumur 37-40 karena harus kerja bakti, tidak sempat latihan. Mesti cari duit dulu, belum ada. Saya juga belum ada rumah waktu itu, saya kontrak ya. Jadi saya kerja setengah mati. Waktu itu masih boleh diizinkan bahwa seorang dokter spesialis kerja di lebih dari 3 rumah sakit. Sekarang kan cuma boleh 3 rumah sakit. Waktu itu saya kerja di 9 rumah sakit. Jadi saya nggak sempat olahraga. Akhirnya saya gemuk. Saya pernah 90 kilo. Jadi saya pernah merasakan itu. Obat tensi saya udah 2 macam. Obat kolesterol, ikat pinggang itu 38 waktu itu. Sekarang selamanya udah. Waktu saya muda juga selalu 32, paling kali 33 ya. Tapi jadi pernah gemuk itu penyakit macam-macam udah muncul gitu. Jadi saya kemudian sudah sedikit ada modal, jadi saya bisa mengatur hidup lebih baik. Tidak semata-mata cari duit terus. Kalau kau cari duit terus, ya duit bertambah, tapi penyakit juga bertambah kalau kamu nggak latihan. Makanya saya putuskan, enggak lah, saya harus latihan. Dan saya kembali fit. Dan saya berhenti obat-obat hipertensi saya 2 macam itu sudah kiss goodbye selamanya. Obat kolesterol tidak ada. Jadi bertanya obatnya apa? Obatnya saya pagi berenang seminggu 3 kali. Saya jalan kaki tiap hari 10.000 langkah. Tidak pernah. Sudah 10 tahun tidak pernah ada pengecualian. Mau hari apa kayak ya, hari Minggu kayak ya. Sebelum tidur saya cek sudah 10.000 belum? Belum, saya jalan. Itu. Dan kalau weight training mungkin 5 hari dalam seminggu. Kalau bisa 6 hari. Demikian, itu resepnya. Jadi menurut dokter, dengan melatihan beban seperti itu akan mengurangi untuk diabetes seperti dokter. Oh jelas, jelas. Kalau kau malas ya udah beli itu obat-obat. Nanti rumah sakit dengar ini. Seperti apa sih dokter latihan beban dokter sehari-harinya? Latihan beban itu sebenarnya harus ada programnya, jadi tidak ngawur aja. Itu sebabnya ada Kilo Gym, terutama untuk orang tua yang gampang cedera. Ingat, kita beda dengan anak-anak muda. Anak-anak muda tuh mau jempalitan, mau ngapain, mau tiarap, mau jungkir balik, nggak apa-apa lah, nggak cedera juga ya. Tapi kalau makin tua kita, ya di atas 50, makanya kita ambil tuh kilo itu kan untuk 50 ke atas. Itu daya tahan kita sudah sangat menurun. Jadi kalau hati-hati kalau latihan tidak tahu caranya, alih-alih mau jadi lebih sehat, malah cedera, ya kan? Nah, latihan beban itu kita lihat apa taraf Anda ada di mana.
Kalau latihan itu sama sekali pada beginners, itu kita biasa ambil whole body. Jadi whole body itu artinya kita latih seluruh badan. Badan ini sebenarnya dibagi jadi bagian besar, yaitu satu, otot dada, dua, otot bahu, tiga, otot punggung, empat, core, jadi badan keseluruhan, kelima, kaki. Jadi dalam satu waktu latihan, kita melatih semua tapi sedikit-sedikit. Jadi sedikit, satu set, dua set, tapi semua. Nah ini kadang-kadang kalau sudah lebih advance, beda lagi karena akan terlalu melelahkan dan terlalu lama. Sehingga muncullah body parts. Body parts atau itu program macam-macam, disesuaikan dengan kondisi ada di mana gitu. Ya, contohnya yang gampang adalah hari latihan kita bagi 3. Satu otot push, dorong. Satu otot pull, tarik. Satu lagi kaki. Gitu. Tapi ada lagi yang membagi dada hari ini, besok shoulder sama punggung, hari berikutnya kaki, baru latihan core juga. Jadi macam-macam cara latihan itu. Menyesuaikan tubuh Anda ini, kemampuan Anda ada di mana. Gitu. Makanya harus ada programnya lah. Ini nggak semua orang sama, enggak. Jadi kalau selain latihan fisik, apakah juga perlu diet atau memang sekedar jaga pola makan? Ya kan ini nanya saya boleh salah, ada orang yang tidak sependapat, itu biasa perbedaan pandangan di medis ya. Saya mau cari gampang saja. Kalau mau lihat, saya sekalian reklama anak saya Steadfast Nick, lihat itunya. Dia itu sampai menimbang makanan. Jadi kalori ditimbang. Sehari-hari ditimbang semua berapa gram. Kalau menurut saya itu terlalu repot. Kita nggak mau terlalu repot. Saya ini tanya, Dokter Henry itu dietnya apa? Nggak ada. Makanya saya bilang itu flexible diet. Ngapain udah umur segini? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kita juga ada pandangan ya. Saya bertemu orang yang 90, dokter-dokter juga yang senior pada ngomong, jangan makan nasi. Kayaknya nasi itu sudah menjadi racun buat kita. Kalau makan nasi diabetes nanti, gula darah naik. Ya itu kalau Anda tidak latihan. Tapi kalau Anda latihan beban, Anda perlu energi, itu dapatnya dari mana untuk otot Anda? Dari gula. Jadi terserah. Jadi benar juga, tidak salah sih kalau ada dokter yang bilang, jangan makan nasi, karena dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kan orang mau sehat harus latihan, termasuk latihan beban. Kalau latihan beban Anda tidak ada gulanya, dari mana energinya, mana bisa latihan? Gitu. Tapi dalam latihan beban seperti ini kan pasti ada pula resiko cederanya ya dok ya? Itu sebabnya ada kilo gym. Itu sebabnya ada gym orang tua yang ada supervisornya saya. Saya itu konsultan sport, saya bilang. Seharusnya itu ya, nama resminya adalah konsultan sports injury, cedera olahraga. Jadi jangan main pinter-pinteran, latihan sendiri nggak tahu. Akhirnya saya tadi bilang, alih-alih ada gunanya malah cedera gitu. Tapi kira-kira untuk pencegahannya itu seperti apa dok? Kira-kira pencegahan seperti apa? Dia disimpulkan, Anda harus berlatih bersama orang yang mengerti. Ya. Jangan, sorry aja saya bilang, ada kok. Saya itu, selama saya tidak sebut namanya, ya sudahlah, saya tidak menceritakan aib orang kan. Ini kejadian betul. Waktu saya lebih muda dulu, saya masih member di gym apalah. Saya itu hampir semua gym saya member. Saya mau tahu kan. Karena banyak gym yang saya member, saya waktu itu latihan tempat lain. Waktu saya kembali, saya ketemu dia, saya bilang, kamu sudah menjadi pelatih? Kan dulu janitor. Yang salah. Jadi hati-hati. Kalau Anda berlatih, teliti betul. Yang latih Anda siapa? Ya kan? Jangan-jangan bukan ahlinya, malah Anda diajarkan malah salah gitu loh. Itu saja. Hati-hati, pilih yang betul. Iya, betul-betul. Kalau boleh saya mention, dokter juga kan mengatakan bahwa latihan beban seperti ini itu justru salah satu terapi untuk memang mencegah dia adanya sakit penyakit dan lain sebagainya. Seperti itu ya dokter ya? Jelas, jadi sudah jelas kalau kita rajin sedikit mau buka YouTube cari, itu banyak sekali penjelasan. Bahkan bukan dokter pun sudah tahu bahwa untuk mencegah penyakit-penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu apa sih? Itu penyakit tua. Jadi hampir semua orang kalau tidak olahraga pasti ke sana. Itu tekanan darah naik,
Gula darah naik, jadi diabetes Anda. Sebenarnya itu penyakit, mbahnya penyakit itu diabetes. Kalau Anda diabetes selesai hidup Anda. Udah mengarah kemana nanti? Ke jantung, ke stroke dan sebagainya. Ya, belum lagi kolesterolnya naik, itu penyakit-penyakit tua kan. Terus angka kanker juga naik. Jadi berlatih itu untuk mencegah penyakit-penyakit itu. Dan ada satu hal yang sering dilupakan, saya yang menggunakan kata O2, itu saya yang bikin di video-video saya yang lama. O2 buat saya itu adalah otot dan otak. Ingat ya, Anda latihan otot itu supaya Anda berotot, itu maksudnya Anda melindungi otak Anda. Karena tanpa otot, pikun Anda. Gitu. Otot dan otak itu sangat berhubungan. Saya quote, saya ambil dari Sanjay Gupta. Sanjay Gupta ini neurosurgeon, dia Chief Medical Correspondent dari channel CNN International. Ya, dia yang bilang dalam bukunya Keep Sharp tahun 2022 kalau nggak salah, itu dia katakan brain fitness is strongly correlated with physical fitness. Jadi kebugaran otak Anda itu sangat berhubungan dengan kebugaran fisik Anda. Jadi kalau fisik Anda letoy, otak Anda juga letoy. Gitu. Pikun Anda, demensia, Alzheimer, semua muncul. Dan kemudian kalau seperti itu dong, jenis latihan beban seperti apa yang paling efektif untuk lansia? Datang ke kita. Tidak bisa disebut satu kata. Anda lihat begini banyak mesin, mana bisa? Ya. Dan kalau saya di sini memang saya tekankan, terutama untuk kaki. Yang paling penting, karena di sini slogan utama kita adalah jangan KKN, no KKN kan, kanan kiri nuntun. Makin tua makin menjadi beban bagi keluarga, ya kan? Jalan aja gak bisa, tuntun. Salahmu sendiri, gak pernah latihan kamu. Cuma jalan pagi doang, mana bisa? Ototnya kan hilang. Otot itu, terutama di kaki ya, mulai umur 30-35 itu dikatakan dekade 30-40 tahun itu otot Anda hilang antara 3-8%. Ya, nanti di atas 40 lebih cepat. Di atas 50 lebih cepat, bahkan sudah sampai 1% per tahun. 1% otot itu sama dengan 3% fungsi, bayangkan. Anda tidak latihan beban, otot hilang. Jangan mimpi, nanti Anda akan berakhir di mana? Di kuda. Apa itu kuda? Kursi roda. Oke? Begitu ya. Kemudian kan memang di lansia itu rasanya kalau udah namanya olahraga atau biasanya sudah terlalu mager gitu kan, susah. Malas susah. Apa sih dokter motivasinya? Mindset terutama. Ya memang susah. Karena saya tadi ambil contoh kan di rumah sakit ini aja, 72 dokter yang muncul cuma 2 dokter ini. 70-nya kemana? Kalau kita bicara dokter seharusnya mengerti dong. Tanya ke setiap dokter. Dokter setuju nggak kalau olahraga itu penting untuk kesehatan? Pasti jawabannya, oh iya. Terus lu kemana? Kenapa nggak pernah muncul lu? Paling kengengesan doang. Itu karena tadi saya sebut udah. Untuk olahraga itu dibutuhkan gen. Jadi itu kita bisa tahu waktu periksa air liur itu nutrigenomik itu bisa tahu gen yang terkait dengan olahraga itu ada 3. Motivasi 1, kemudian jenis olahraganya apa? Endurance atau power and strength. Kalau orang yang power and strength-nya tinggi, dia tuh senangnya latihan besi dulu. Ada orang yang begini. Tapi ada lagi yang endurance-nya tinggi, itu salah satu teman sejawat, nggak sebut nama, nggak apa-apa dong. Itu kalau menurut saya agak gila. Jadi naik sepeda Jakarta Jogja. Itu karena dia orang Jawa, saya bilang golek molokonnya. Jadi kamu cari malah petaka. Masa sepedaan sendirian Jakarta Jogja? Kita ngerti. Karena dia ada gen itu. Kalau tanpa gen itu tidak mungkin. Dan yang gen yang umum adalah motivasi untuk olahraga. Jadi kalau kita tidak punya gen motivasi, mendingan tidur kita daripada olahraga. Dokter kan dikenal sangat concern sekali terhadap THD asupan vitamin D. Apalagi sebagai founder and managing director VDSI ya dokter. Seberapa penting vitamin D untuk lansia dok? Terutama untuk lansia itu pertanyaan yang bagus. Sangat penting. Karena apa? Karena vitamin D dengan sendirinya, dengan bertambahnya usia, kadar vitamin D ini turun. Makin tua kamu makin turun. Dengan kata lain, makin tua makin perlu vitamin D. Jadi kalau tidak diganti vitamin D-nya, dikasih suplemen, ujung-ujungnya nanti berakhir pada ada studi kok. Jadi kemungkinan Anda serangan jantung sekian persen naik, kemungkinan Anda stroke sekian persen naik,
kemungkinan Anda kena 16 jenis kanker naik gitu. Jadi kalau yang masih tidak mau suplementasi ya nanti malah langganan rumah sakit lah, ya kan, sakit macam-macam kan. Ya. Gitu. Kemudian apa yang terjadi pada lansia yang mengalami defisiensi vitamin D? Defisiensi vitamin D ya itu penyakit muncul macam-macam penyakit, tinggal pilih aja. Bagaimana tuh dokter untuk menterapinya atau berapa lama sih? Vitamin D-nya ya tiap orang tentu terapi vitamin D itu lain-lain kan tergantung penyerapannya. Lu mau kasih berapa dosis juga itu pertanyaan yang agak konyol menurut saya. Tiap orang nanya ke saya dosis, nggak bosan-bosan ya kau tanya-tanya dosis terus. Bukan dosis yang menentukan, kadar darahmu. Jadi vitamin D itu cek darahnya dulu berapa sekarang, harus jadi berapa itu. Jadi semua itu ada patokan, ya. Jadi bukan main minum aja, enggak. Jadi ada patokan, ada target yang mau dicapai. Kalau seperti itu, apakah berjemur masih cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan vitamin D, dok? Dan kapan sih waktu yang paling baik atau tepat untuk berjemur? Biasanya itu sulit, dok. Di jam berapa gitu kira-kira? Ini polemik yang pepesan kosong. Jadi sebenarnya saya itu tidak mau lagi tanya jam berapa berjemur. Karena berjemur jam berapapun, itu sudah ada penelitian di India. Kebetulan India ini iklimnya hampir sama sama kita. Matahari juga keras sekali. Itu sudah dicoba. Terserah lah. Ingat ya, vitamin D itu kan tergantung baju. Kalau mau bagus, mesti telanjang kita. Pakai baju nggak bisa nembus baju itu. Sinar ultraviolet B yang membentuk vitamin D. Di India sudah dicoba. Itu paling-paling dalam darahmu hanya mencapai 40. Kadar darah 40 nanogram per mililiter. Itu tidak cukup untuk melawan segala macam penyakit. Itu 40 cuma dibilang cukup untuk melawan penyakit rickets. Rickets itu penyakit bersejarah 200 tahun yang lalu, yaitu tulang lunak pada anak-anak. Itu 30-40 sudah membaik. Tapi kalau untuk melawan jantung, untuk melawan kanker, nggak cukup. Jadi, karena udah jelas, jam berapapun nggak ada gunanya. Tetap saya jelaskan. Karena Michael Holick, itu peneliti vitamin D dari Boston University, datang ke Jakarta di tahun 2018 kalau nggak salah. Salah. Koreksi, 2012. Dia datang ke Bangkok dan Jakarta, mengadakan penelitian, ultraviolet B, pembentuk vitamin D itu paling tinggi, kapan? Ternyata jam 11, jam 1. Jam 11, jam 1. Jadi kalau masih yang bilang pagi, suruh belajar lagi lah. Jangan malu-maluin. Ya, jam 11, jam 1. Jadi kalau ada orang pintar-pintar ngomong gini, oke, kalau begitu saya jemur jam 11 sampai jam 1. 2 jam ya, pasti tinggi dong vitamin D saya. Itu Tuhan udah bikin. Kalau lu jemur kelamaan, itu hiperemis, kemerahan. Bentar lagi kebakar. Begitu terjadi sunburn, produksi vitamin D karena sinar matahari di kulitmu, stop. Jadi nggak bisa lu paksa. Selain itu buat kita, itu ada faktor warna kulit. Jadi warna kulit itu dibagi oleh Fitzpatrick, skin type 1 sampai 6. Kalau orang kita, rata-rata 3. Saudara dari timur, Papua itu sama dengan Black American. Itu 5 sampai 6. Makin gelap, makin nggak masuk itu. Kita pun nggak bisa masuk. Yang bagus tuh putih, Caucasian. Orang putih itu tipe 1, itu matahari bisa sampai dia jemur sebentar dapat 20.000 IU. Kalau yang berkulit berwarna nggak bisa, udahlah. Ada lagi satu nih, kalau ini peti mati, gua paku ini peti mati, paku terakhir nih. Itu penelitian gen ya. Orang kita itu ada 80%-an itu ada variasi gen. Variasi gen apa? Pembentuk vitamin D. Jadi lu jemur sampai mati juga nggak bakal naik. Itu sebabnya perlu suplemen. Jangan lagi bilang jemur cukup. Aduh, belajar pintar dikit kayak gitu loh. Terus dari makanan cukup. Itu ahli gizi sudah menyimpulkan bahwa makanan apapun sampai kenyang-kenyang lu, sampai muntah-muntah lu, itu hanya menyumbang 15-20% kebutuhan vitamin D Anda. Jadi berhentilah bermimpi. Jadi terakhir dokter, jadi kebutuhan tentang vitamin D tadi tentunya berkaitan dengan olahraga. Betul, karena olahraga, makin sering berolahraga, vitamin D kita kepake, itu kayak bensin kan. Jadi orang yang olahragawan katakan, itu vitamin D-nya justru cenderung turun. Padahal untuk olahraga, untuk aktivitas otot, metabolisme otot, itu perlu vitamin D. Bagaimana coba? Dia makin berlatih, makin turun itu vitamin D. Jadi
bagi orang yang aktif berolahraga, kebutuhan vitamin D-nya makin banyak. Jadi tidak main kira-kira. Dari mana taunya? Coba periksa kadar darahnya lah. Nggak usah berdebat kusir kita. Dr. Henry, terima kasih sekali sudah menjadi inspirasi atau healthy inspiring bagi Oma dan Opa. Jadi semua sobat geriatri. Terima kasih dokter, salam sehat selalu. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sudah diberi kesempatan. Tapi kalau boleh saya ngomong sedikit, tidak usah sakit hati. Anda tidak setuju sama saya? Tidak. Saya tidak minta Anda setuju sama saya. Anda punya pendapat? Silahkan. Karena apa? Di dalam medis, perbedaan pandangan itu biasa. Karena tujuannya kita adalah sama-sama untuk kebaikan. Ya toh? Kalau saya umur 70, saya sehat. Kita ambil parameter deh. Saya masih bisa pull up 15 kali. Saya bisa push up 50 kali non-stop. Saya rasa parameter itu cukup berbicara. Saya umur hampir 70. Jadi, at least yang mau saya katakan, I'm doing the right thing. Jadi kalau Anda nggak setuju, tidak apa-apa. Tidak usahlah kita saling menyerang. Di dalam medis itu selalu ada perbedaan pandangan. Ya, mari kita berlomba-lomba berbuat baik. Oke? Jadi sebagai penutup, we agree to disagree. Jadi kita setuju untuk tidak setuju. Demikian. Terima kasih sekali lagi dokter. Sampai berjumpa lagi. Oma, Opa, sobat geriatri, memasuki fase lansia itu bukan akhir dari segalanya loh. Kita masih bisa terus produktif. Dan lebih dari itu, masih memungkinkan kok untuk olahraga dan tampil bugar. Berakhir sudah acara hari ini. Oma, Opa, sobat geriatri, nantikan senior podcast selanjutnya. Sampai jumpa.